Kemarin terbaru Menteri Pendidikan Tinggi itu ya. baru pertama kali dalam sejarah di demo sama ASN. Iya. ASN berani demo ini sebuah perkembangan yang luar biasa ya bagi demokrasi kita. Terus untuk orang-orang di sekelilingnya nih dari 100 hari ini kan hampir tidak ada ya kita lihat prestasi ya. Nggak ada prestasi, adanya kontroversi terus. Kontroversi ya. Jadi polarisasi politik elektoral yang lama itu masih dirawat oleh beberapa aktor. Mungkin nggak Pak Prabowo langsung ya, tapi ya sekelilingnya. Iya. Kalau gue melihatnya seperti itu. Inilah yang terjadi, pola pikir masyarakat yang akan mengkritisi dibilang, oh dari kubu sebelah ternyata. Masih sakit hati. Sakit hati. Yang nggak pantas reshuffle langsung. Yes. Sikat aja lah. Ya kan? Ya. Daripada beban Pak, kita udah PPN Bapak naikkan nih, ya kan? Bagaimana lagi ya kan? Emang kita salah request gitu loh. Yang nggak pantas udah langsung reshuffle. Jadi gimana? Apanya yang gimana? Apa kabar nih setelah liburan nih? Tahun baru kan? Besok libur lagi, Bos. Libur lagi ya? Iya, libur lagi. Lama lagi seminggu. Iya, aduh. Nanti yang kita buka kan liburnya kan ntar Imlek tuh. Iya. Angpaunya 100 hari, Pak. Oh iya, 100 hari ya. Harian ya. Hadiah angpau buat pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran, ngeri ini. Kalau di kehidupan masyarakat itu memperingati 100 hari kan untuk orang yang meninggal. Ini Iya. untuk memulai suatu pemerintahan yang baru. Yes. Untuk harapan-harapan baru bagaimana nanti selama 5 tahun ke depan ini. Betul. Terus secara keseluruhan gimana bicara 100 hari? Nah, gimana itu? Gimana? Apa yang perlu kita komentari? Ini 100 hari ini banyak tiap hari berita ada aja ya. Iya, betul. Gejolak-gejolak di tengah pemerintahan Pak Prabowo ini sudah mulai on the track lah Ya. untuk mewafakkan dirinya untuk bangsa Indonesia, tapi ada aja pasukan-pasukan yang bikin ulah kan. Bikin ulah benar. Iya, tiap hari ada aja. Misalnya aparat penegak hukum, kayak penembakan, Oh iya. Kemarin ya. pelajar, terus ada yang oknum-oknum TNI maupun Polri, TNI yang kemarin menembak di jalan tol, terus macam-macam kan. Belum juga kemarin terbaru Menteri Pendidikan Tinggi itu. Ya. Baru pertama kali dalam sejarah di demo sama ASN. Iya. ASN berani demo ini sebuah perkembangan Kaget yang juga luar saya biasa ya berita. bagi demokrasi kita. Biasanya Korea yang demo, ini ASN langsung loh. Ini ASN ini apa nggak takut kehilangan jabatannya atau gimana kan? Tapi ya itu sebuah perkembangan yang luar biasa. Jadi dalam iklim demokrasi ini semua orang bisa kritis. Betul. Termasuk anak-anak SD yang dapat makan siang gratis. Anak-anak SD yang kasih gratis juga mengkritisi kan. Tapi dibalik terbalik tuh. Ya, sama salah satu influencer, malah dimarah-marahin. Kalau dimarah-marahin, ini gimana sih orang seakan-akan kita mau kritik, jadi narasinya membenci, padahal kita memberikan masukan terhadap bangsa dan negara ini kan. Terlebih 100 hari lagi. 100 hari ini. Pas lah dalam menjalankan programnya Pak Prabowo ini. Jadi saya lihat selama menjelang 100 hari ini belum banyak sektor yang optimal. Jadi masih riak-riak terdahulu, riak-riak politik terdahulu. Kan saya pernah bilang bahwa Pak Prabowo ini kan saya percaya seluruh tumpah darahnya untuk Indonesia, untuk merah putih tercinta. Apalagi kan dengan perjalanan panjang beliau sampai 3 kali menyalurkan diri sebagai presiden, bahwa memang niat tulus itu ada kan untuk memimpin negeri ini. Tapi lagi-lagi ya dirusak oleh oknum-oknum ini. Masih menimbulkan tensi-tensi yang lama, mewarisi riak-riak politik di era presiden sebelumnya. Terus ini mengenai yang kemarin juga kan baru viral juga tuh mengenai pagar laut tuh, yang katanya awalnya kan diduga pemberitaannya itu adalah narasi yang ditimbul itu adalah masyarakat untuk mencegah abrasi ya, semacam gelombang laut yang dimana masyarakat yang menjadi tumbalnya ternyata diusut di salah satu podcast itu menyatakan bahwasanya ini murni adalah untuk kepentingan korporat besar. Sampai ada yang bilang orang ngaku-ngaku nelayan yang bikin pagar laut. Mana mungkin nelayan bikin pagar laut sepanjang 30 km itu kan sangat aneh kan. Nelayan dia mencari ikan, masa dia mematikan lahannya sendiri? Logikanya nggak dapat itu. Ketika presiden ingin membongkar memerintahkan TNI AL, tiba-tiba Menteri KKP
bikin jangan dulu. Jangan dulu. Iya. Itu kan jadi ada kerancuan ya di pemerintahan ini. Menteri KKP ini sejak masuk partai baru dia jadi agak offset dia ya. Ini maksudnya dia tuh lebih pro mana? Maksudnya dia kok bisa-bisa aja melanggar perintah presiden kan? Presiden itu kan udah memutuskan TNI AL untuk membongkar ini supaya masalah ini tidak menjadi polemik. Malah melarang ya kan? Artinya kekuatan mafia itu di luar pemerintahan itu masih kuat ya? Masih yang kuat masuk pengaruh. merongrong melalui orang-orangnya. Ya masih melalui orang-orang terdekat sebelumnya. Dan hal itu juga diperkuat dengan pernyataannya Hasim ya terakhir ya. Kalau nggak salah dia menyatakan bahwasanya begitu banyak godaan dan titipan ketika Pak Prabowo sedang berkuasa sekarang. Terkhusus kepada Partai Gerindra kan. Nah, tapi dengan optimisme seperti yang dikatakan oleh Bang Sutis bahwasanya ya ini cintanya Prabowo ini merah putih nih ya kan, merah putih. Cuman orang-orang yang di sekelilingnya nih yang nggak merah putih. Nah, khusus untuk orang-orang di sekelilingnya nih dari 100 hari ini kan hampir tidak ada ya kita lihat prestasi ya. Nggak ada prestasi, adanya kontroversi itu. Kontroversi ya. Banyak kontroversinya. Kayak misalnya Menteri Menko Yusril pengen memulangkan Hambali. Itu kan apa urgensinya? Betul. Kayak sama aja membangkitkan napas-napas sel-sel teroris yang ada di Indonesia kan. Itu kan akhirnya makin ruwet. Ini sementara Pak Prabowo ini kan sudah mau landing lah. Apalagi menurut The Straits Times itu Pak Prabowo mau masuk ke dalam 10 pemimpin berpengaruh dunia yang ditunggu gebrakannya. Pak Prabowo ini disejar-jarkan dengan Putin, dengan Presiden Trump, Xi Jinping, Narendra Modi. Itu pemimpin yang di dunia dinantikan gebrakannya. Benar. Apalagi dengan kebijakannya Pak Prabowo untuk melakukan kebijakan luar negeri, kunjungan ke luar negeri untuk menguatkan posisi Indonesia, untuk menguatkan perekonomian, mencari investasi. Tapi sementara di kondisi di dalam negeri masih keropos kan, masih penuh dengan gejolak. Faktor apa kira-kira yang menjadi? Ya karena ada kepentingan lain atau adanya menurut saya itu ada dua agenda mungkin. Dua agenda. Agenda versi pemerintahan yang lama gitu. Mungkin kan? Mungkin. Buktinya banyak kan yang dibatalkan PSN itu ya? Iya. PSN padahal PSN banyak yang dibatalin kan? Banyak yang dibatalin kan. Jadi beban juga kayaknya agenda pemerintahan yang lama. Iya. Saya tuh sebenarnya cukup sedih dan kasihan melihat Pak Prabowo ya. Dia tuh udah bagus-bagus, sudah ikhtiar luar biasa, malah dirusakkan sama orang-orang ya yang tidak merah putih lah, yang hanya mencari kepentingan sendiri, yang hanya untuk pribadinya sendiri atau kepentingan orang lain. Tidak samina wa ta'na lah. Samina wa ta'na ada dua kan kalau dia sebenarnya ini dia patuh sama Pak Prabowo apa patuh sama yang satunya lagi kan nggak ngerti juga. Iya kan? Kalau boleh nanya dari versi Bung Suti satu gali gimana menurut kalian ini pemerintahan Prabowo yang sekarang ini kalau ibarat sebuah tim sepak bola udah cocok nggak dikatakan sebagai Los Galacticos? Belum ya? Belum. Kalau di Real Madrid ini Los Galacticos squadnya masih Liga 3 ini. Oh masih Liga 3 ini? Belum ya? Belum nyampe squad karena banyak ya menteri-menteri para pembantunya yang memiliki agenda sendiri yang bikin kontroversi. Ya belum lagi kemarin putusannya yang maki-maki tukang ST, mantan putusannya, terus juga yang ugal-ugalan di jalan, pakai yang biasa menghiasi yang biasa menghiasi ibu kota itu. Menghiasi ibu kota kan. Benar. Iya, ibu kota yang baru juga belum ya, belum ada pembicaraan karena ya. Itu kabarnya udah diisi oleh semak belukar ya. Tapi kan di satu sisi ini kan, ini kalau menurut gue ya, banyak yang mulai ketahuan perampok. Bisa dikatakan perampok di pemerintahan lah, ya. Itu kan karena efek dari politik kemarin mungkin. Cuman memang kalau gue lihat Pak Prabowo kan mencoba untuk melepasnya melalui program-program yang harus dijalankan. Nah, tapi tetap dijegal nih sama beberapa aktor-aktor yang lama. Yang kalau kata menurut Pak Hasim ya tadi ya, kata Bung Jevandi, katanya itu ada beberapa aktor yang bermain dan menitipkan sesuatu kepada Pak Prabowo. Tapi ya kalau misalkan Pak Prabowo bilang seperti pencabutan pagar laut itu menurut gue udah pas.
Ya sudah pasti daripada timbul polemik kan seakan kalau pagar laut dibiarkan begitu saja kan akhirnya kan menimbulkan stigma di masyarakat bahwa negara negara kalah sama korporat. Benar kan? Betul. Negara ini lebih besar daripada perusahaan kan. Tapi Punya power. benar-benar negara akan kalah dengan korporat. Terus ada kayak semacam ngelesnya itu loh, ngelesnya menteri mengatakan begini, biarkan dulu sampai selesai proses hukum, investigasi sampai selesai proses hukum. Terus petaninya, nelayannya gimana nyari nafkahnya? Kalau nunggu pengadilan lagi, gitu loh kan, ada bukti fisik juga yang bisa dijadikan. Nggak mungkin semua 8 kilometernya itu dijadikan sebagai bukti untuk di persidangan. Terus rakyatnya, nelayannya gimana mencari nafkah? Padahal Indonesia kabarnya waktu beliau itu berpidato di pas pertama itu kan Indonesia akan menjadi negara maritim yang kuat. Jangan pernah memungui laut. Tapi kok laut dipagerin gitu? Benar. Iya kan? Yang gua tahu pagar betis kan, ini pagar laut, makanya kaget juga. Awalnya kan 1 minggu pertama kan nggak ketahuan kan siapa yang bertanggung jawab atas ini semua. Kok tiba-tiba ada serikat nelayan, kami yang bangun ini. Kami yang bangun. Kok ini orang punya dari Gimana ada ceritanya nelayan mau bunuh dirinya sendiri, lalu kemudian dia mendeklar dirinya lah yang menginisiasi untuk pembuatan pagar laut. Itu kan kan ini nggak logis. Itu gini Pak, pagar laut itu karena Pak Prabowo bilang Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, itu membatasi dari dunia luar. Bukan Pak Prabowo yang bilang itu, presiden sebelumnya. Oke. Nah itu dia. Jadi kalau kita rasa kan janganlah kayak gini, maksudnya pembodohan kayak gini itu terlalu remeh-temeh gitu loh. Seorang elit itu kan maunya itu berposisi sebagai ya yang pro kepada rakyat ya harusnya idealnya. Tapi kan ternyata enggak. Kita juga dibodoh-bodohi dengan alasan yang sangat enggak logis juga. Tapi ketika kita rasionalisasi malah kita dikatakan tidak suka gitu loh. Coy, kalau bicara tentang kritik mengkritik ya. Pernah lihat gak yang kemarin itu bagaimana fit and proper test menhannya si Trump yang salah satu anggota senatornya Amerika Serikat ketika pertanyaan dia itu yang begitu tajam ya kan, apa ukurannya Anda untuk menjadi seorang negara aja nggak apa? Iya, sebagai menteri kata dia gitu, menteri pertahanan, sedangkan Anda aja mengelola paling besar itu kalau nggak salah sekitar berapa M lah ya. Dan nanti ketika Anda dipercayakan untuk memegang sekian triliun itu bagaimana gitu loh, sedangkan ukuran Anda itu kan kecil gitu loh, kapasitas Anda di mana? Wow, tajam pertanyaan. Tapi kalau kita mengajukan seperti itu, mengatakan fit and proper test seperti itu contohnya kepada menteri-menteri, malah kita dikatakan tidak suka. Namanya fit and proper test yang memang harus kita bedah, ya kan, yang harus memang kita kuliti gitu loh sampai ke dalam-dalamnya. Kalau hanya kulitnya doang ya ujung-ujungnya sama kayak kemarin. Ya jangan cuma jualan goblok yang katanya itu loh. Ya kayak gitu karena nggak sesuai kapasitas, nggak sesuai kapabilitasnya untuk duduk di pemerintahan. Sepakat mungkin seperti kata Kang Tisna tadi. Jadi polarisasi politik elektoral yang lama itu masih dirawat oleh beberapa aktor. Mungkin nggak Pak Prabowo langsung ya, tapi ya sekelilingnya. Iya. Kalau gue melihatnya seperti itu. Inilah yang terjadi, pola pikir masyarakat yang akan mengkritisi dibilang dari kubu sebelah ternyata masih sakit hati. Dibilang kubu sakit hati. Kaum lobet. Iya. Makanya harapan gua sebenarnya di 100 hari pertama ini ya untuk Pak Prabowo, ini pesan gua pribadi, yang nggak pantas reshuffle langsung, sikat aja lah, ya kan? Daripada beban Pak, kita udah PPN Bapak naikkan nih, ya kan? Bagaimana lagi ya kan? Emang kita salah request gitu loh, yang nggak pantas udah langsung reshuffle. Iya, sayang kan, jadi misalnya Pak Prabowo-nya sibuk dibenturkan dengan masyarakat. Benar. Nah, yang satu lagi ini kan nggak pernah diserang, jadi melenggang terus lama-lama. Betul. Dan ini penting juga Pak untuk elektoral kan, elektoral. Iya. Trust kepada publik Pak Prabowo ke depannya, ya kan? Kedepannya Pak, ingat loh Pak, saingan Bapak itu terbuka lebar. Presiden threshold nggak ada loh. Iya, presiden kan? nggak ada. Kalau Bapak lagi ada isu parliamentary. Iya, ke depan akan ada pembahasan mengenai itu. Tapi ini presiden threshold lah yang udah jelas-jelas. Iya, gitu. Ke depan saingan Bapak nanti akan muncul
Ya orang terdekat sendiri kan. Jadi Pak Prabowo ini dibenturkan terus sama masyarakat dengan isu-isu yang Sikat segala aja, macam. Pak. Yang pasangannya ini loh semakin melenggang kan. Tidak pernah ya masih asik bagi-bagi makanan gratis, ke sekolah-sekolah, bikin konten kan. Itu kan akhirnya kan gitu kan Instagram. Nanti soalnya Pak Prabowo pasti akan dibenturkan juga dengan hubungan internasional ya kan. Sekarang kan kalau nggak salah kita kan sudah masuk ke bridge ya. Nah itu gimana pandangannya? Dan ke depan ini efek domino dari pelantikan Trump terhadap ASEAN, negara-negara ASEAN, pasti sangat berpengaruh kan. Trump sendiri kan mencatat kan sebelum pelantikan kemarin akan mencatat negara-negara mana saja masuk bridge ini kan. Itu akan menaikkan tarifnya, akan pajaknya akan menaikkan pajak. Terus utang ya, untuk utang. Utangnya juga dipersulit, pajaknya dinaikkan kan. Itu menjadi proteksi tersendiri menjadi warning kepada pemerintahan Pak Prabowo ini. Harus bisa betul-betul saya kan berkali-kali bilang di podcast bahwa udah Pak Prabowo kita fokus pemilihan ekonomi, jangan ikut-ikutan politik di sisa-sisa presiden di masa lalu. Fokus ekonomi, pengurangan ekonomi, bagaimana daya beli masyarakat dinaikkan, publik penegakan hukum diperkuat. Jangan sampai meskipun survei Litbang Kompas masih 80%. Masih 80%. Iya, karena sering dibagiin bansos kan. Tapi kan yang bagi 12% ini yang karena sekitar 12% kan kaum terpelajar ya, yang kuliah, yang aktif, yang kok jadi Korea, yang segala macam kan hanya 12% ini dianggap mungkin tidak berpengaruh kan. Tapi ya kaum kayak di Korea Selatan ini kan tiba-tiba kaum yang 12% ini memiliki pengaruh dalam menimbulkan gejolak sosial. Makanya jangan sampai ya kalau Pak Prabowo terus-terusan mewarisi pemerintahan yang lama tidak move on, ya akan terjebak. Iya benar. Pak Prabowo harus memfilter dalam 100 hari ini, memfilter mana-mana orang-orang yang masih saminawa total sama beliau. Jangan sampai ada orang-orang yang punya hidden agenda lain yang bisa merusak Pak Prabowo itu sendiri. Benar. Kita sebagai anak bangsa kan harus betul-betul kita menjaga Pak Prabowo ini. Betul. Sebagai presiden ini loh. Marwah presiden loh. Betul. Makanya saya mendorong Pak yang nggak bagus untuk negara ini sikat aja Pak. Pasti Bapak punya KPI-nya kan Pak. Mungkin bukan Bapak tapi mungkin Mayor Teddy ya yang punya catatannya kan ini yang kan? selalu open statement benar, ketika ada yang blunder di jajaran kementeriannya. Iya, untuk Pak Mayor Teddy lah sampaikanlah ke Pak Prabowo. Pak Mayor Teddy sebagai yang melekat lah ya. Betul. Yang betul bisa sejak lama. Efek domino dari Trump kemarin pelantikan itu Bitcoin langsung naik coy. Bitcoin langsung naik. Bener gak sih mereka mau jadikan Bitcoin sebagai mata duit mereka? Mata uang? Kemungkinan ya kalau gue lihat kan sebelum kalau dari gue ya melihat dari isu-isu berita kan sebelum pelantikan Trump ini kan Rusia sendiri menyatakan akan menjadikan Bitcoin sebagai nilai tukar. Rusia? Uangnya Rusia. Nah mungkin kayaknya ada kaitannya dengan Trump dilantik ini. Terlebih kan ada Elon Musk di dalamnya. Mas Elon. Mas Elon. Jadi kan Elon asal kelakon. Ya, makanya kan geng Strawman ini kan, Strawman ini kan orang-orang kuat. Orang-orang kuat tuh. Kayak Pak Prabowo, kayak Trump, kayak Putin, Xi Jinping ini kan mungkin memiliki karakter yang sama kan. Karakter yang agak kelihatan keras, tapi mereka sebenarnya ya yang paling peduli lah. Malu untuk bangsa ini kan. Betul. Bisa. Ya, bagaimana the strongman ini bisa membawa dunia ke dalam kestabilan lagi kan. Kita kan pasca pandemi ini kan benar-benar dunia mengalami ketidakstabilan kan. Terganggunya global supply chain, harga pasokan pangan semakin rendah. Betul. Terlebih kan yang harus diantisipasi sama pemerintahan Pak Prabowo ini kan konflik ekonomi ya antara Amerika sama Cina nih. Terutama kan Trump ini kan paling anti lah sama Cina kayaknya ya. Itu sih kalau menurut gue yang harus paling dilihat sama Pak Prabowo. Karena kan di satu sisi investasinya Cina itu banyak di Indonesia karena warisan yang lama dan itu masih berjalan sampai sekarang.
Jangan Itu sampai yang harus dilihat. jangan sampai kan kalau dalam istilah hubungan kan Amerika ini kan pacar lama lah, Iya. pacar lama. Nah, Cina ini sebagai pacar baru. Sang mantan dengan Jadi jangan sampai kehadiran orang baru ini bikin cemburu pacar lama. Iya. Betul. Iya. Kalau tahu sendiri kalau misalnya mantan udah cemburu buta bisa aja ngelakuin sesuatu. Cina ini lebih seksi ya. mulai seksi. Lebih seksi sebagai negara super power kan. Tapi jangan ninggalin yang lama juga. yang lama ini masih punya pengaruh kuat di global meskipun negara yang belum nggak stabil, tapi cara politik luar negeri masih kuat loh. Iya. Tapi terlalu berani nggak sih dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif itu, kemudian kita tergabung ke dalam BRICS itu terlalu berani nggak? Ya itu dia yang saya lihat ke piawai ini Pak Prabowo dalam membaca situasi ya. Apalagi kan Pak Prabowo ini kan pengalamannya dari zaman dari kecil udah kenal Bung Karno katanya kan. Iya. Kenal Bung Karno, terus jadi menantunya Pak Harto, terus kenal Pak Habibie, terus jadi sahabatnya Gus Dur, jadi sahabatnya Bu Mega juga dah. Jadi kan saya rasa mungkin Indonesia baru masuk BRICS karena sebagai poros ekonomi itu kan. Sebagai penguatan untuk berjejaring dalam, karena kalau kita hanya berpaku di Amerika saja itu akan tidak kuat gitu. Tapi lagi-lagi lihat dari ininya apakah kita dengan masuk BRICS itu bisa menjaga kestabilan di politik dalam negeri itu. Jangan sampai kita getol di luar negeri dalam kondisi dalam negeri masih belum stabil. Kebanyakan gimmick ya. Cek ombak lah bisa dibilang. Masuk BRICS itu ya. Cek ombak. Itu lebih ke cek ombak ya. Cek kesannya. ombak. Iya, jangan sampai nanti kita dalam negeri ini kita sibuk gontok-gontokan dengan hal yang sifatnya remeh-temeh, yang ada menterinya apalah, yang DPR. Itu masalah Pak Gatot itu bisa menimbulkan gejolak sosial loh. Oh iyalah, pasti. Masyarakat kan ada benturan sosial antara kelas ekonomi, kelas atas dan kelas Iya, bawah. loh. jangan kan sosial, lingkungan, ya kan? Ada berapa nanti terumbu karang yang rusak itu? Tapi ketika nanti diinvestigasi dibilang ya kan terumbu karang itu di sana lah. Nanti ada penjelasan yang nggak logis lah dari jajarannya Pak Prabowo. Jajaran Pak Prabowo ini kan bilang itu buat menghadang gelombang laut ya. Iya, makanya. Tapi nggak kepikiran ya. Habis itu ada gelombang masyarakat yang pastinya akan protes. Harusnya di situ berpikirnya. Tsunami politik ini yang ngeri. Iya. Saking mencegah gelombang laut, akhirnya gelombang masyarakat yang Iya, datang. tidak dipikirkan sama Pak Prabowo. Bukan Pak Prabowo sih sebenarnya. Jajaran kementeriannya. Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Ya untungnya kita sekarang hidup dalam era media sosial itu sangat berpengaruh dalam benar-benar sekarang masyarakat bisa memantau langsung. Betul. Tiap hari ada aja kejadian-kejadian rakyat dan kejadian netizen ini memantau pemerintahan saat ini. Iya. Jadi yang mengevaluasi 100 tahun kan biasanya apa? Aktivis-aktivis. Ya, 100 hari. Ya kan 100 hari ini kan aktivis Korea kayak kita gini kan. Tapi sekarang semua masyarakat berhak bisa memantau langsung, bisa mengkritisi langsung. Betul. Justru dari seruan-seruan netizen ini bisa menimbulkan gerakan-gerakan sosial. Betul. Baik. Iya. Tapi kita berbagi tugas saja ya, sama Pak Prabowo kita siap dukung apapun yang menjadi kebijakan Bapak sebagai pimpinan tertinggi. Tapi bila ajudannya Bapak itu tidak mengamanatkan apa yang sudah Bapak amanatkan, ya sudah, lebih baik Bapak singkirkan dia. Kan? Ini toh untuk kepemimpinan Bapak dan juga untuk kita semua loh Pak. Sebagai anak bangsa. Jadilah presiden yang mempunyai presiden yang baik, bukan presiden yang buruk ya kan? Jadi presiden seutuhnya sebenarnya. Apalagi bentar lagi katanya mau makan nasi goreng nih kan. Iya. Ada isu begitu ya. Potongan nasi goreng itu Kita masih menanti-nanti nih, karena kita- part pertama adalah setelah pelantikan, belum ketemu juga. nanti kita bahas di selanjutnya lagi. Betul. Kita bahas. Nasi goreng nanti kita bahas lagi. Bagaimanakah racikan nasi goreng mampukah membendung arus gelombang laut ya? Masihkah rasanya yang sama Iya, betul. nasi gorengnya? Apakah nasi goreng di sini bisa mengharmonisasi hubungan stabilitas politik ini? Betul. Kayaknya masih bisa pastinya itu. Masih bisa. Sama lah rasanya. Masih sama. Nggak mungkin berubah. Oke deh kalau gitu. Kita sambil lanjut ngopi lah ya. Oke. Boleh.